Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati seluruh peserta tes Guru Besar Senior dan Sejawat. Alhamdulillah sudah sampai di edisi tes yang ke-196. Hari ini adalah topik Objin SOS dengan judul optimalisasi AMPSR dengan MPDN. Ya, seperti kita tahu sekarang menjadi penting untuk bisa menguasai MPDN dan melaporkan dan menganalisis hasil temuan di MPDN dengan AMPSR. Em, Mungkin saya nyuwun kepada Ketua Departemen terlebih dahulu, Dr. Brahmana, untuk bisa membuka tas. Silakan, Dr. Brahmana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Waalaikumsalam. ini sahabat-sahabat saya luar biasa. Ini ada Dr. Hud, Dr. Ardian, Dr. Didin, begitu ya. Saya kadang Dr. Didin saya anunya, familiarnya. Dr. Rizky, ya, kemudian Dr. Pandu dan juga tim, Dr. Ari, Dr. Seto, Dr. Pandu sendiri. Nah, topik hari ini tuh penting ya. Kalau nggak salah tentang AMPSR ya, Audit Maternal Perinatal Surveillance Response ya. Benar ya intinya ya, singkatannya ya. Betul, Bang. Iya, Dengan betul. MPDN begitu ya. Kalau kita lihat itu kita memang seolah happy. Angka kematian ibu kita 189 gitu kan rilis yang terakhir. Terakhir. Ya, Setelah bertahun-tahun official number-nya tidak pernah ada di atas begitu ya. 300. Selalu estimate mulai 2015 ya. Tetapi perlu diingat loh, 189 itu di antara negara ASEAN saja. ASEAN itu yang di bawah kita hanya Myanmar itu yang di bawah Ya, kita. Bahkan kalau kita list, kalau OST. berapa kali Kementerian Kesehatan memaparkan di ASEAN itu tampaknya Singapura itu sudah dikeluarkan dari negara-negara ASEAN karena dianggap negara maju gitu ya. Jadi merti yang paling ranking pertama Malaysia akhirnya kan. Malaysia, kemudian Brunei Darussalam, sampai Indonesia, dan di bawah kita masih hanya tinggal satu, Myanmar itu yang sekarang lagi perang itu ya. Nah ini PR kita bersama. Nanti kita Dokter inisiasi MPDN dari Surabaya Ya, untuk MCS, makanya harus dimanfaatkan sebenar-benarnya. Karena apa? Untuk menjadi policy harus ada data yang bagus. Nah, data itu PR-nya adalah yang inputnya harus bagus. Karena data itu garbage in, garbage out begitu ya. Oke, saya tidak panjang lebar, sekedar memotivasi tugas kita bersama angka kematian ibu agar kita menjadi negara maju. Karena kita masuk negara G20 gitu ya. Negara yang income-nya terbesar gitu ya. Cuman memang G20 itu ukurannya income, bukan income per kapita. Jadi PR kita adalah akinya juga harus membaik. Demikian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Dr. Brahmana, sudah memberikan sambutan untuk tas edisi ini. Berikutnya, jadi topik hari ini tadi mengenai optimalisasi PCR dengan MPDN. Yang akan menjadi narasumber adalah Dr. Ardian, Muhammad Ardian Cahya Laksana, SPOG Subspesialis Optinsos, Magister Kesehatan, dan Dr. Rizky Pranadian, SPOG Subspesialis Optinsos. Sedangkan yang bertindak sebagai moderator adalah Dr. Muhammad Suhargono, SPOG Subspesialis Optinsos. Dan kami persilakan saja langsung kepada Dr. Hood sebagai moderator untuk bisa memimpin acara. Silakan, Dr. Hood. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, 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 alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du.
Yang terhormat para guru besar, senior, sejawat yang telah mengikuti, yang telah join untuk tas kali ini. Berbahagia sekali, tas kali ini sudah yang edisi 196 ya, dan memulai bulan Februari ini dengan topik dari Departemen of Jinsos gitu ya. Terima kasih Dr. Brahmana yang selalu memotivasi kita, ya. Kemudian teman-teman sejawat semuanya yang selalu mengikuti tas. Pada pagi hari ini kita tadi disebutkan bicara mengenai audit kematian maternal ya, terutama dan perinatal yang mungkin sudah 3-4 tahun ini menjadi salah satu tools ya, salah satu alat instrumen yang penting dari Kementerian Kesehatan untuk memonitoring evaluasi begitu ya, eh, angka kematian ibu kita yang dihubungkan dengan rekomendasi-rekomendasi yang bisa dilakukan dan kira-kira apa yang bisa selanjutnya kita lakukan untuk memperbaiki kualitas layanan, terutama seperti itu sebenarnya. Jadi memang audit, kita bicara audit, apapun audit bentuknya, memang hal yang penting adalah bicara mengenai data, kemudian bagaimana kita memaknai data, dan bagaimana kita membuat rekomendasi tentang data tersebut. Ini menjadi hal yang penting, karena tadi disebutkan input data itu penting, get based in, get based out, tapi prosesnya juga nggak kalah penting, dan bagaimana kita melakukan review dan rekomendasinya yang nggak kalah pentingnya juga. Saya mau mulai sedikit, ingin share sedikit ya mengenai ini ada kajian yang cukup menarik gitu ya dari ini yang ya ya ini ya kajian menarik dari teman-teman ini, kebetulan yang membuat kajian teman-teman dari Semarang ya, dari Undip, Departemen of Sosnya Dr. Naumati ini cukup menarik kajiannya mengenai evidence base rekomendasi di Indonesia yang mengenai kualitatif studi ini ya, kualitatif studi yang menggambarkan bagaimana tantangan ke depan ya, tantangan bagaimana kita melakukan audit di Indonesia begitu kira-kira ya. Ini ada beberapa temuan yang menarik konklusinya. Ada challenges-nya itu di sini sebenarnya. Non-informative audit tools provider unreliable data for review. Ini saya kira kita terus akan memperbaiki itu ya. Tidak adanya sumber informasi data yang dapat diandalkan. Jadi ini menjadi hal yang menarik dan menjadi bagian bagaimana kita terus mengembangkan MPDN ini sebagai bagian mendapatkan informasi, ya. Baik secara kualitasnya maupun secara kuantitasnya. Karena masih beberapa studi menyebutkan bahwa masih ada data yang tidak tersampaikan di sana. Masih cukup banyak, kemarin kita juga di obrolan di chat group ada yang masih data itu kematian masih disembunyikan, masih belum dilaporkan dan sebagainya. Ini menjadi tantangan terbesar kita. Yang kedua juga unstandarized, tidak terstandarnya indikator praktek klinik. Jadi setelah kita mengetahui data, setelah kita mereviewnya, kemudian masih belum ada standar indikator mutu klinis yang memang harus dikembangkan. Jadi ini sekarang ini di Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan para mitra pembangunan sedang membangun indikator mutu klinis. Karena apa ini penting? Untuk menggambarkan bagaimana pelayanan kita sehari-hari tanpa indikator yang terstandar, ini akan terjadi adalah tadi blind upward ya, sub downward dan blind upward begitu kira-kira. Karena indikatornya nggak jelas. Masing-masing fasilitas kesehatan punya indikator-indikator sendiri sehingga tidak terstandarisasi dan kita tidak bisa menggambarkan gap yang harus kita kerjakan untuk perbaikan pelayanan mutunya. Ini sedang indikator untuk klinis untuk rumah sakit maupun puskesmas sudah dikembangkan dan sedang diuji cobakan sehingga nantinya akan kita ketahui gapnya itu di mana setelah kita melakukan reviewnya. Ini yang menjadi penting. Kemudian ini salah satunya juga kurangnya dukungan dari rumah sakit dan rendahnya komitmen kepemimpinan. Ini nanti Dr. Rizky akan menggambarkan bagaimana Kementerian Kesehatan mulai membangun sistem dengan regulasi-regulasinya. Salah satunya kemarin
ada regulasi yang cukup menarik bagaimana pemerintah daerah ya, kabupaten provinsi itu nantinya ada dana BOK yang bisa di delay dulu dari pemerintah pusat kalau belum melaporkan angka kematian ibu yang reliable gitu ya. Ini menjadi penting juga bagaimana regulasi nantinya akan mengenai akreditasi rumah sakit, akreditasi puskesmas itu menjadi penting juga. Kemudian yang penting juga adalah budayanya. Ini yang menjadi salah satu ke depan jangka panjang harus kita perbaiki, budaya mutu, budaya tidak menyalahkan, budaya perbaikan sistem, budaya tidak menyalahkan personal dan sebagainya. Dan juga yang terpenting adalah kemampuan kita fasilitator dari tim AMP di rumah sakit kabupaten kota ini jadi penting juga. Karena apa? Karena tanpa itu, tanpa fasilitator yang memadai, tanpa kepanitiaan yang membentuk tim itu yang memadai, saya kira proses dari AMP SR di tiap-tiap kabupaten menggunakan MPDN ini tidak akan optimal. Ini kira-kira challenge-nya mungkin nanti para narasumber ini, ya, pada pagi hari ini kita punya narasumber yang cukup capable membicarakan mengenai AMPSR dengan MPDN. Nanti yang pertama saya perkenalkan Dr. Rizky, peranan dia SPOG, Subspesialis Opsin Sos. Ya. Ini teman Pak Rizky, Pak Kiki ini adalah penanggung jawab tim AMP di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, rumah sakit rujukan kita bersama, rumah sakit tipe A yang tentu saja kompleksitas dari masalah pelayanan juga sangat tinggi. Nanti bisa menggambarkan bagaimana berjalannya AMP di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kemudian yang kedua ini yang luar biasa yang nggak ada yang nggak kenal ini, Dr. Didin. Beliaunya ini sekarang juga menjadi uh, salah satu expert begitu ya di tim AMP nasional yang menjadi salah satu narasumber di WHO dan UNICEF begitu kira-kira untuk AMPSR di Indonesia begitu kira-kira ya. Ye, saya kira mungkin Dokter Kiki dulu ya yang ingin sedikit mengulas bagaimana perjalanan dari AMPDN sebagai tools ya untuk Nggih. pelaksanaan AMPSR di Indonesia begitu kira-kira ya. Gitu ya, Dokter Kiki ya. Ye, Nggih, silakan. Dokter Hud. Nggih. Siap. Nggih, matur suwun Dokter Hud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi guru besar, senior, teman sejawat yang saya cintai ya, saya banggakan. Jadi alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di tas ya, tanya apa saja di si Opjinsos. Jadi memang kalau materi-materi Opjinsos ini menarik ya, karena memang kita applicable di istilahnya di kerjaan kita sehari-hari sebenarnya. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini memang saya izin share ya. Jadi memang kita berupaya bahwa memang MPDN itu bisa menjadikan ini ya suatu alat yang wajib gitu ya untuk dikerjakan tiap fasilitas kesehatan. Nah, nanti coba saya ceritakan dikit dulu. Ya, oke. Ya, ya. Oke, jadi sekali lagi seperti yang Dr. Hud sampaikan bahwa memang kematian kita itu ya tadi ya disampaikan Dr. Brahmana, Dr. Hood gitu ya bahwa memang masih yang data yang rilis itu di 2015. Jadi ada juga yang dari long survei dari Kementerian Kesehatan itu juga sudah muncul di angka 189 ya. Nah, tapi pada kenyataannya sebenarnya pelaporannya itu masih underreported ya. Jadi harusnya dilaporkan 14.000, tapi yang kenyataannya itu hanya 5.000. Jadi ada hanya 34% yang dilaporkan. Dan memang banyak sekali yang tidak dilaporkan dengan sistem yang sudah beredar saat ini gitu ya. Nah, kita lihat lagi kebutuhan data ini untuk menyelamatkan ibu dan bayi ya. Jadi harapannya dengan kita memasukkan data yang baik kualitasnya itu ya meningkatkan kualitas pelayanan, mencegah kematian di masa mendatang ya. Ya dan akhirnya mencapai sasaran global ya yang kita juga lihat dari WHO juga ya bahwa memang angka kematian ibu dan bayi ini harus turun terutama juga ibu ya. Kita bahas ya hari ini ibu gitu. Nah, ini harapannya begitu. Datanya itu harus bagus gitu ya. Better data. Oke. Deh. Jadi sebenarnya kalau MPDN sendiri itu sangat memudahkan. Jadi ada pelapor bisa melaporkan melalui gadgetnya ya, masuk ke pusat data,
ya diolah gitu ya dengan begitu luar biasa, regenerasi, kategorisasi, verifikasi sampai di final ya, dan kita lakukan istilahnya itu pengolahan data, dan nanti itu bisa diolah kembali lagi, penerima bisa membaca hasil ya, dan itu sudah termasuk dalam servernya gitu ya. Nah, akhirnya nanti menjadikan data yang resmi untuk kita laporkan di Kementerian Kesehatan. Nah, Nah, jadi memang untuk perkembangannya di 2017 itu M- MDN masih maternal aja, tapi inisiasi POGI ya dan integrasi dengan perinatal itu membuat menjadi MPDN di 2020 sampai sekarang. Dan harapannya memang MPDN ini adalah suatu fase notifikasi ya dari proses AMP, Audit Maternal Perinatal Surveillance Response kita saat yang kita kenal saat ini. Sekali lagi memang, nah kenapa kita sih pakai AMP? Ya karena memang dari pendekatan ini harus diluncur, apa ya, istilahnya dilakukan ya, dan ini diluncurkan oleh WHO, memang untuk bertujuan mengurangi kematian ibu yang dapat dicegah. Sekali lagi yang dapat dicegah. Jadi kita berusaha yang mengejar untuk menangani yang bisa dicegah ya, dengan melibatkan unsur surveillance, analisis, dan responnya. Sampai ujungnya adalah saat ini AMPSR, atau mungkin sekarang ada yang Nia Balita, tapi kita yang sahabat ini AMPSR ya sudah digalakkan. Nah, sekali lagi, MPDN ini merupakan fase awal atau notifikasi suatu proses surveillance dari suatu AMPSR. Justru kita lihat bahwa memang salah satu pilarnya itu adalah MPDN ini, gitu ya. Nah, kalau kita menurunkan angka kematian ibu dengan tidak menggunakan pilar yang dasar yang kuat, nah berarti nanti pelaporan cerai pengajiannya ini ya nggak bagus, rekomendasinya tidak tepat sasaran. Nah, jadi akhirnya kita tidak bisa menurunkan angka kematian ibu dengan baik juga. Jadi sebenarnya sekali lagi sumber data, informasi data ini kita penting ya untuk identifikasi dan notifikasinya. Nah, untuk MPSR sendiri ya gitu. Nah, itu memang suatu rangkaian ya. Kita ini kegiatan untuk penelusuran penyebab kematian ibu yang, dan harapannya tidak, biar kematian itu tidak berulang lagi di masa akan datang. Nomor satu, 1 kali 24 jam untuk identifikasi dan notifikasi. Berikutnya, 3 kali 24 jam untuk pelaporan. Nah, pengkajian itu ya, sekali lagi no name, no blame, no shame, dan proses dosa. Jadi harapannya kita tidak melakukan anonimasi di situ, dan kita ada respon saja. Dan ini suatu berkesinambungan, berputar terus. Ya, dan itu kita saat ini menggunakan aplikasi MPDN. Nah, nanti Dokter Adian akan lebih teknis lagi bagaimana MPDN dipakai untuk AMP gitu ya. Nah, sekali lagi ternyata Kementerian Kesehatan pun sudah mendukung ya terkait dengan MPDN ini sebagai suatu bahan audit, artinya untuk perbaikan kualitas pelayanan kita. Jadi mutu gitu ya, seperti Dokter Hudari bilang bahwa audit medik kematian dan melaporkan semua kematian ibu lahir ya, lahir mati, baru lahir itu menggunakan MPDN. Ini sudah sejak 2020, dan ternyata juga ada update-nya lagi di 2023. Nah, 2023 itu ternyata juga ada kewajiban untuk melakukan pelaporan. Nah, ya. Sehingga kalau ini saat yang di dalam ini ya, surat edaran Dirjen Yankes ini, kalau tidak melakukan laporan, nanti tidak bisa mengikuti akreditasi kalau untuk rumah sakit. Nah, berarti kan berat ini ya. Jadi artinya impact-nya udah berat. Harapannya memang pelaporan kematian ibu dan perinatal ini melalui MPDN sudah mencapai 100%. Gitu ya. Tadi juga saya belum memasukkan yang betul yang disampaikan dulu tadi yang baru ya 2025, bahwa kalau tidak melaporkan MPDN secara annual atau tiap bulannya itu tidak mendapatkan bantuan BOK tadi ya, Dok ya. Ya, itu. Jadi untuk malah lebih berat lagi kayaknya konsekuensinya. Jadi memang harapannya dari sini kita inilah ya, menguatkan, mengingatkan kalau kita mengisi MPDN. Walaupun memang tidak ada kematian, kita bisa istilahnya zero reporting ya. Jadi seperti itu, nggak apa-apa. Nah, ini kita lihat ya, memang kenyataannya betul Dokter Agus tadi bilang jumlah vaskes di Indonesia yang melaporkan MPDN 2023 itu memang masih sedikit gitu ya. Nah, harapannya gini, contohnya kalau di level rumah sakit yang sudah terintegrasi MPDN itu sebanyak 3.000. Tapi yang melaporkan, rumah sakit yang melaporkan kematian ibu di MPDN itu masih 75%. Jadi memang masih ya udah lumayan tinggi, tapi masih ada yang belum. Nah, ini yang belumnya ini masih kita belum tahu gitu ya kenapanya. Nah, dan juga memang
boleh silakan kalau ada zero reporting ibu itu harus dilaporkan. Nah, itu sangat membantu. Dan ini sudah dikejar-kejar dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya kemarin kayak saya itu udah mengejar-kejar saya. Tolong dilaporkan. Nah, jadi tiap bulanannya ini sudah dikejar. Jadi Dinas Kesehatan juga sudah berproses, udah luar biasa. Jadi mengingatkan, saling mengingatkan bahwa kita harus melaporkan anualnya bahwa proses pengisian PDN ini sudah berjalan dengan baik apa belum. Kalau di Sutomo memang alhamdulillah sejak dibimbing dari ini ya pusat Kementerian Kesehatan dan ini mentor kami yaitu Dr. Adian. Nah, ini sudah membantu kami sekali di Rumah Sakit Sutomo. Akhirnya Rumah Sakit Sutomo ini bisa berjalan AMP-nya dan MPDN-nya. Dulu kalau nggak ada kayaknya nggak ditunjuk itu nggak akan jalan gitu ya. Nah, karena memang harus dari level pimpinan gitu ya, dari manajemen akhirnya baru kita bisa berjalan dengan baik, akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Dari kebiasaan ini kita sudah mendapatkan banyak manfaat sekali gitu ya, mulai dari analisis agregat ya, maksudnya rekomendasi, dan itu membuat eh, kita sudah melakukan MPD apa pelaporan MPDN ini dengan baik gitu ya, dan juga harapannya memang ini bisa menular di rumah sakit yang lain, tidak hanya rumah sakit pemerintah gitu ya. Dan harapannya juga bisa rumah sakit yang lain juga gitu. Oke, mungkin gitu dari saya Dr. Hood. Terima Iya. kasih. Mungkin bisa dilanjutkan Dr. Oke, terima kasih pemantiknya ini, Dr. Hmm. Rizky. Ternyata temuannya baru 34%. Kalau kita lihat dari long form dan sebagainya ya, kematian, kemudian dibandingkan, kita bisa melihat sebenarnya kematian yang dilaporkan mestinya berapa. Tapi di MPDN yang sekarang ini menjadi salah satu input data yang penting, ternyata masih hanya 34% ya, Dr. Rizky ya. Yang dari Iya dok. 305 kemarin itu ya, yang 2015. Tapi mungkin sekarang sudah ada perbaikan mungkin ya. Ya. Jadi tentu saja kita tidak hanya berpuas pada input data mestinya Pak Didin ya. Kalau Hmm. hanya input begitu ya mungkin regulasi, kita bisa memperketat regulasi, BOK-nya tidak turun dan sebagainya. Tapi yang nggak kalah pentingnya juga sebenarnya adalah bagaimana kita membuat rekomendasinya, review. Kalau hanya input data kan mestinya pelaporan itu saja cukup ya. Tapi kalau MPSR kan surveillance and response. Dan tentu saja memang kita tidak harus hanya berpuas pada input datanya, tapi bagaimana kita mereview data dan bisa membuat rekomendasi yang smart begitu nantinya. Mungkin Dokter Didin bisa memberikan pemantik ya untuk diskusinya bagaimana data itu dimanfaatkan mungkin sebagai data agregat dan sebagainya yang membantu teman-teman di daerah bagaimana memfasilitasi tim AMPSR-nya begitu. Monggo Dokter Didin. Oke, terima kasih Dr. Hood, Dr. Rizky, para guru besar, sejawat sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya senang sekali bicara pagi ini untuk kita diskusi dan apresiasi untuk penanya pertama dan selalu hadir, Dr. Haria Narutama ya. Luar biasa ini. Dan apa yang ditanyakan Dr. Haria itu sebenarnya yang ingin kita sampaikan ya Dr. Rizky ya. Ya, jadi mungkin itu juga menjadi perwakilan pertanyaan representasi dari sejawat sekalian. Eh, dari panitia Mas Ari tadi saya minta untuk buat pooling sebenarnya. Sebenarnya dari 90 peserta ini berapa persen yang sudah pernah mengakses MPDN gitu. Ya, gimana Mas? Ini bisa ditampilkan ya? Ya, Oke, dokter. oke. Ini berarti bisa diisi masing-masing ya sekarang ya? Oke. Ya. Kok nggak bisa ini ya? Oh, host dan panelis nggak bisa vote saya ternyata. Bosan panis nggak bisa ya dok ya? Iya Iya, monggo. Teman-teman bisa ini menarik nanti bisa minta iya. Ini kajian ini apa ya panitia yang menyiapkan ini. Terima sederhana kasih ya. begitu ya. Ya. Apakah memang Jadi, kita sudah Oke, mempunyai dokter. inisiasi ya mengenai itu ya? apakah teman-teman SPOG yang hadir atau dokter atau siapapun yang hadir di sini pernah mengakses gitu? Nah, kemudian apakah rumah sakit dari sejawat sekalian sudah melakukan MPSR di tingkat rumah sakit? Ya? Dan apakah pernah melakukan analisis agregat? Jadi eh, saat ini Kementerian Kesehatan sudah memiliki tools yang sangat bagus, MPDN, dan itu diakui oleh WHO, dan WHO mendorong setiap negara untuk melakukan pengumpulan data secara digital. Dan Alhamdulillah Indonesia sudah memiliki.
Dan dari MPDN ini kita nanti ini bersinergi dengan MPSR dan saya mendengar di 2025 nanti fokus MPSR di tingkat rumah sakit gitu ya. Dan motor penggerak dari MPSR ini harapannya adalah teman-teman SPOG dan SPA. Dan kami juga sudah mengusulkan mudah-mudahan goal bahwa MPSR ini nanti menjadi modul wajib bagi kompetensi wajib bagi setiap Peserta didik. SPOG ya. Ya. Oke, saya akan share tentang materi yang lebih detail ya tadi ya. Bentar ya. Lebih teknis mungkin ya. Lebih teknis. Bentar. Sudah ada hasilnya ternyata Mas Ari ya. Nah, nanti Ini dokter, ini hasilnya baru 18 baru peserta yang 18 mengisi. ya. Ya, nanti terakhir Dr. Didin mungkin. Terakhir aja kita Nggih, dulu ya. nggih dokter. Monggo Dr. Didin. Oke, saya share Dr. Hud. Ini nggak usah terlalu lama, slide saya cukup banyak. Nah, tadi menjawab ini slide yang sama dengan yang disampaikan Dr. Rizky, reminding saja bahwa kewajiban kita yang pertama itu bagi SPOG adalah pertama bila ada kematian diidentifikasi. Apakah ini kematiannya adalah kematian ibu atau tidak? Sesuai nggak dengan definisi kematian ibu? Kemudian 1 kali 24 jam harus dilakukan notifikasi. Nanti saya akan berikan slide tutorialnya. Nah, 3 kali 24 jam harus terverifikasi. Siapa petugas verifikasi di sini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ya. Kemudian berikutnya adalah tugas kita melakukan pengkajian. Tetapi sebelumnya di sini adalah namanya pelaporan. Nah, ini tugas kita juga untuk mengupload pelaporannya. Nah, sedikit tentang siklus MPSR. Pertama, identifikasi tadi, notifikasi, nah pelaporan. Ini tugas kita, pelaporan itu adalah maksimal kalau yang saya baca di pedomannya adalah 7 kali 24 jam. Sudah mengisi sertifikat kematian atau MCCD, kemudian ringkasan medik. Apabila itu ada rumah sakit perujuk, maka harus mengisi ringkasan medik perantara. Sementara puskesmas harus mengisi otopsi verbal. Nah, ini yang harus juga sejawat sekalian paham. Mana sih formulir ringkasan medik itu gitu. Ada nggak? Tersedia nggak? Tersedia. Tersedia di MPDN gitu ya. Nah, setelah itu ini pelaporan, setelah itu kita melakukan pengkajian di tingkat rumah sakit. Ya, kalau saya baca lagi batasannya antara 2 minggu. Jadi 2 minggu dari kematian kita sudah harus membuat pengkajian. Ya. Nah, pengkajian ini dengan MPSR yang terbaru bahannya adalah dari ringkasan medik ini. Ya. Jadi pengkajian tidak lagi memanggil DPJP, tidak lagi memanggil petugas-petugas terkait, tetapi kita mengkaji dokumennya. Apalagi nanti di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ini forum yang baik untuk saya sampaikan dan reminding lagi bahwa saat ini idealnya tidak lagi memanggil DPJP ke pengkajian di tingkat kabupaten kota. Masih ada kabupaten kota yang memanggil DPJP. Ini masih ada terjadi. Nah, ini yang mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semua tidak melakukan ini. Ya, jadi pengkajian kalau di rumah sakit usahakan juga demikian. Kecuali ada beberapa rumah sakit pendidikan yang tetap mengundang, tetapi suasananya bukan seperti dead case, tapi suasana lebih ke arah bagaimana apa yang telah baik yang dilakukan dan apa yang diperbaiki, yang perlu diperbaiki, seperti itu. Oke, bagaimana mengisi MPDN? Nah, kembali lagi hari-harinya ya, Dokter Haria soalnya tadi nanya soalnya, ya. Jadi 1 kali 24 jam identifikasi, notifikasi, verifikasi. Ini ya, hari ke-7 sampai hari ke-14 itu sertifikat kematian, ringkasan medik maternal maupun perinatal itu sudah diupload di MPDN. Ya, termasuk OV-nya, otopsi verbal. Otopsi verbal hanya vaskes. Biasanya ada pertanyaan juga, dok saat kajian apakah boleh kami mengundang puskesmas? Tidak boleh. Rumah sakit tidak berhak mengundang puskesmas. Cukup dari fokus untuk rumah sakit saja. Nah, kalau kita lihat lurusnya ini, saudara-saudara sekalian,
DPJP memeriksa data, memastikan diagnosis, dan data final siap digunakan untuk laporan kematian. Ya. Ini dari pedoman dari MPDN ya, saya ambil dari websitenya MPDN. Ya. Dikatakan waktunya sampai 3 bulan gitu. Tapi ini agak ambigu juga. Kalau menurut saya harusnya 14 hari selesai. 14 hari. Laporan kematian ini sudah dikaji, dilaporkan lengkap gitu. Nah, saya sudah konfirmasi kepada Dokter Ilhami maupun Dokter Danu untuk saat ini untuk formulir pengkajian masih sedang dibuat, tapi formulir pelaporan sudah ada. Ini sekali lagi mengingatkan waktu-waktunya. Nah, notifikasi ini semua sudah paham semua bagaimana mengakses, kemudian kita klik di pojok kiri sini. Ini kalau tampilannya komputer ya. Nah, kita klik maternal sebagai SPOG melaporkan begitu. Nah, nanti laporan baru, kita klik laporan baru, maka kita isi nanti ini sebelah kanan ini NIK-nya nanti akan secara otomatis mengisi sendiri setelah kita isi NIK. Kemudian baru kita masukkan laporan ini, ringkasan medis. Jadi tadi identifikasi dulu. Oh, betul kematian. Nah, maka kita isi dulu. Nah, setelah itu kita isi ringkasan medis setelah data-data lengkap maksimal 14 hari. Nah, kita isi dengan mengklik di ringkasan medis ini. Ya. Nah, nanti akan ada field seperti ini. Kita isi lengkap, ada sampai 10 step ya. Nah, itu step pertama ini ya, step pertama ini tentang identitas, kemudian step kedua tempat kematian, bagaimana vital sign, asuhan antenatal, informasi persalinan, intervensi apa yang dilakukan, kemudian step 7 laboratorium yang ada, kemudian step 8 penyebab kematian utama. Jadi kalau misalkan pasien itu HPP, berarti penyebab kematian utamanya adalah shock hipovolemik, bukan HPP-nya, gitu ya. Kemudian otopsi kalau ada, dan terakhir adalah ringkasan yang 10 itu. Ya, kalau kita klik. Nah, untuk saat ini itu tadi adalah RMM atau ringkasan medik maternal. Nah, untuk setelah dilakukan pengkajian ya, di sini juga ada field atau tempat untuk kita bisa mengupload kronologisnya secara singkat, tidak perlu terlalu banyak. Nah, kita ini berlatih nanti untuk membuat kronologisnya, ya. Nah, ini kita entry semua, kemudian sampai ada ringkasan kronologisnya. Nah, menurut Dokter Ilhami maupun Dokter Danu, terima kasih atas arahannya bahwa saat ini tim MPDN sedang membuat formulir ringkasan pengkajian, formulir pengkajian kematian sampai dengan ringkasan pengkajian. Jadi nanti setelah dikaji, kemudian kita harus entry ke MPDN supaya nanti sampai dengan rekomendasinya. Saya agak langsung aja gitu, Dokter Hudi. Ya, Nah, mungkin saya agak persingkat cepat ini. tentang pengkajian. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa pada saat pengkajian itu dibentuk dulu SK-nya, timnya, kemudian Bapak Ibu harus membuat semacam forum begitu, dan harus menemukan ini. Pertama, diagnosa penyebab kematian. Yang kedua, faktor medik yang berpengaruh, faktor medik yang dapat diperbaiki, dan termasuk faktor non-medis yang bisa diperbaiki. Dan fokuslah pada tingkat rumah sakit. Ya. Gitu ya. Fokus pada tingkat rumah sakit. Mungkin itu dulu Dr. Hood. Nanti kalau Ya. lanjut, kita lanjutkan saja pada forum yang lain, tetapi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Iya, iya. Terima kasih Dr. Didin. Ini kalau kita bicara teknisnya memang apa ya, cukup rumit ya, dan Panjang, iya, pembelajaran iya. buat kita bersama ya. Jadi memang Betul. kalau saya sih lebih baik teman-teman Objin, teman-teman rumah sakit yang bekerja di rumah sakit itu mempunyai tim yang kuat begitu ya, yang terfasilitasi dengan baik sehingga kita tidak sulit lagi untuk memasukkan data ya. Ada personal-personal yang memang ditunjuk begitu dengan SK dari rumah sakit sehingga nantinya kita bisa
tidak bicara masalah teknis lagi, tapi bagaimana kita mereview datanya, ya, kemudian secara teknis medik tadi bisa mencari kira-kira penyebab kematian, mengolah datanya dan membuat rekomendasi medisnya di tingkat rumah sakit. Jadi memang lebih ke arah bagaimana kita memperbaiki kualitas pelayanan medis di rumah sakit itu, tentu saja dengan indikator-indikator yang sedang kita kembangkan begitu ya Pak Didin ya. Mungkin ada pengalaman mengenai data agregat Dok, sedikit mungkin menarik ini kalau kita bisa mereview mengenai data agregat ya. Ini sebelum ada pertanyaan dari teman-teman yang bisa Ya, di boleh saya share sedikit, Dr. Hud, iya, data agregat. Ya, pengalaman untuk membuat data agregat ini karena saya benar, memang benar. yang kita harapkan untuk lebih teman-teman spesialis option membuat data ini dan rasanya ini menjadi salah satu yang mestinya kompetensi kita ya membuat data ini menjadi bermakna dan menjadi membuat rekomendasi di pelayan kesehatan di rumah sakit kita maupun di pemerintah kabupaten kotanya. Mungkin Oke. ada pengalaman membuat data Ya, agregat, Dok. oke, terima kasih Dr. Hud. Alhamdulillah, dan saya sampaikan terima kasih kepada, suara saya terdengar, Gi? Iya, jelas, silakan. Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Dr. Hud, bahwa Itu ya. kami dipercaya, diberikan amanah membuat analisis agregat. Nah, saya agak langsung saja. Nah, ini tadi kalau Bapak Ibu bisa download tentang formulir-formulir ini di websitenya MPDN ya. Nah, nah, ini sedang disiapkan nanti bentuk digitalnya. Bentar, Dr. Hud. Sorry, ini tentang rekomendasi. Barangkali nanti kita bisa membuat seminar ini bagaimana membuat AMPSR yang Iya, baik. memfasilitasi, menjadi Ya, fasilitator MPDN ini memang menjadi salah satu kompetensi tersendiri ini. Memang menjadi loh. hal yang penting juga Nah, bagaimana membuat. Nah, ini, iya. ya ini jadi ini tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian bagaimana termasuk penyebab kematian. Nah, ini kalau ini semua diisi Dr. Hud dengan baik, ada datanya, maka kita akan mudah menggunakan data-data ini untuk membuat data agregat. Nah, ini. Sehingga Ya. kita di sini sebenarnya Kementerian Kesehatan sudah membuat seperti ini formulirnya. Namanya ringkasan kajian. Jadi ada kasus 1, 2, 3, 4, 5, 6, baik itu di level puskesmas maupun di rumah sakit. Jadi misalkan meninggal trimester 1 ada berapa, trimester 3 ada berapa, meninggal selama nifas dan sebagainya. Ini kan bisa dibuat menjadi data karakteristik ya. Nah, ini semua saat ini bisa didapat secara manual dari MPDN. Nah, kita bisa membuat masing-masing kasus itu kita buat misalkan kasus 1 kasusnya apa? Kondisi yang berkontribusi apa? Kasus 2 apa? Nah, kemudian dari ini semua juga seperti ini, tingkat perawatan yang suboptimal ada tidak di rumah sakit tersebut. Nah, Ya. kita tabulasi seperti ini, ya. Kemudian, nah ini dengan MPDN ya. Nah, ini melalui MPDN kita bisa membuat, nah, dugaan penyebab kematiannya seperti apa, jenis tempat dan sebagainya. Nah, ini dari kita ambil dari MPDN, Dr. Hud. Tapi kalau saya mau membuat tutorial lebih detail, kayaknya waktunya habis. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa data dari MPDN itu sangat lengkap. Kita bisa membuat seperti ini, misalkan komplikasi non obstetrik itu 46%, dan saat ini secara nasional memang banyak sekali yang penyebabnya Ya. non obstetrik. Nah, ini data dari MPDN. Kemudian modifiable factor. Ini juga dari MPDN, dari masing-masing kronologis kita coba ini berdasarkan kendala-kendala yang ada, ya. Apakah ada kendala mengambil keputusan, kendala kompetensi dan sebagainya. Nah, kemudian delay-nya. Banyak delay mana ini? Ternyata misalkan ini yang data yang kami dapat delay 3, yaitu di Vaskes gitu ya. Nah, ini kita list semua untuk apa? Untuk kita buat rekomendasi setelah itu. Nah, seperti itu Dr. Hud kira-kira Iya. data agregat yang bisa kita buat, dan kami dengan senang hati bila nanti ada Kabupaten waktu kota ya. kita bisa sharing. Terima kasih. Iya, menarik ini pengalaman. Saya juga kemarin juga diundang di di Bondowoso ya untuk membicarakan data agregat di sana
Dan kelihatan di sana, Dok, kalau memang kita bisa melihat data itu secara lebih komprehensif begitu ya. Masalahnya itu di input, di prosesnya, atau di bagaimana kita melaporkan. Ternyata memang ada beberapa hal yang secara input ya, bagaimana kita melakukan pelayanan itu masih memang harus kita perbaiki. Ya, bukan hanya dari prosesnya, dari inputnya, karena mungkin di sana ternyata kesediaan alat, ketersediaan obat itu masih belum tersedia di sana. Dokternya ada apa tidak, dokter opsinya untuk konsultasinya bagaimana, model komunikasinya bagaimana, itu kelihatan sebenarnya kalau kita bisa memaknai data agregat dari MPDN ini. Dan kita bersyukur MPDN itu selalu ada versi-versinya begitu ya, selalu diperbaiki versinya, sehingga nantinya akan lebih memudahkan kita untuk bagaimana kita memaknai data. Data-data itu bisa dikumpulkan tersendiri dan ini menjadi hal yang menarik bahwa kalau kita bicara data nantinya akan menjadi bagian menarik bagaimana kita melakukan perbaikan kualitas layanan di mana di fasilitas kesehatan di FKTP-nya atau di rumah sakitnya. Saya kira itu ya. Ada pertanyaan dari belum ada kayaknya ya. Kita bicarakan yang optimalisasi MPSR berapa, Dok, dari panitia ini? Sudah mengisi berapa teman-teman dari semua Dokter Ari, berapa dok ini? hasilnya? Ini baru 21 dokter yang mengisi. 21. Ya nggak apa-apa, 21 itu berapa 21 persen? berapa? Ya, ini. Pernah lihat MPDN Eh, atau nggak pernah buka MPDN? Ini mohon izin saya share nih dokter. Ya, saya kira kalau kita belajar pengalaman ya dok, memang Nih, tim dinas kesehatan, tim rumah sakit itu menjadi hal penting ya. ya Teman-teman dok. yang di luar SPOG itu menjadi penting untuk mengumpulkan data, collecting data, menghubungi para narasumber, kemudian memastikan data itu memang benar dan sebagainya itu memang teman-teman memang harus dibangun itu timnya. Pengalaman di Sutomo gimana, Dokter Kiki untuk membangun timnya ini? Nggih. Ini kita lihat poolingnya dulu dok atau Oh ya, saya ya, oh sudah muncul ini. ya sambut. Monggo Dokter Didin kalau ada ini yang Ya, menarik temuan dari ya, ini rata-rata sudah paham MPDN ya, 65% sudah pernah mengakses. Saya anggap paham ini. Rumah sakit melakukan MPSR, terima kasih. 83% melakukan di atas MPSR. 80% sudah Ya, bermakna nanti kalau di kita atas sampaikan 80%. ini Dr. Hood ke Kemenkes. Dan Yang bawah, yang nomor 3, yang nomor 3. yang nomor 3 agregat Dr. Hood. Memang ini Ya, masih ini agak sulit ya. satu barang atau sesuatu yang belum familiar, barangkali begitu ya Dr. Hood ya. Nah, nanti ini gimana Dr. Rizky? Mungkin kita usulkan SOGU atau apa semacam Nggih. Ya, workshop melakukan analisis agregat gitu memfasilitasi ya. MPDN gitu ya. Ya, Ini penting rasanya memang. ya analisis agregat melalui MPDN gitu, Ya. sehingga bisa membantu baik itu rumah sakit maupun dinas kesehatan kabupaten kota. Bagus ini datanya, terus saja dikumpulkan ya, Dokter Ari. Ya, pengalaman di Sutomo mungkin Dokter Kiki. Nggih dokter. Ya, nggih, nggih dok. Jadi ini kalau dari data pooling pun juga saya bisa menarik kesimpulan bahwa memang untuk pelaporan sudah pernah melakukan MPSR tingkat rumah sakit pernah, tapi belum membuat data agregatnya. Berarti ini betul, saya setuju dokter Didin ya. Nanti kita buat dok suatu kajian khusus untuk membuat atau membantu ya teman-teman untuk melakukan analisis agregat. Jadi memang sama dok, dokter Hood, pengalaman di rumah sakit Sutomo pun istilahnya untuk memulai itu memang nggak mudah karena memang mengumpulkan data itu kan memang memang rumah sakit Sutomo memang rumah sakit pendidikan. Mungkin kita sudah mungkin melakukan kronologi kejadian sudah. Cuma kan memang seperti dokter Adian bilang bahwa kronologisnya itu nggak perlu yang semuanya diceritakan, hanya yang bermakna penting untuk yang berkontribusi ya untuk kematian ibunya itu yang kita pilih-pilih lagi juga. Akhirnya baru bisa membuat kajiannya dok. Nah kajiannya itu memang kita lihat tabulasi tadi seperti tadi itu jelas menggambarkan bahwa Kalau misalnya timnya satu dari bulan Sutomo gimana Dok? Ada tim yang memang oh khusus setiap hari khusus. khusus dari manajemen untuk ditunjuk begitu Nggih, kira-kira. nggih. Jadi Menurut saya memang kalau alhamdulillah SK kan Mm, sampun ada Dr. Hood. Jadi ya, sudah ada dari mutu, dari terus habis itu ada yang yang bertanggung jawab di obstetri, di obgyn sama yang di pediatri dok, di neonatus. Jadi sudah ada dok. Jadi itu yang membuat kita dikejar-kejar istilahnya. Nah, tapi dengan kejar-kejar itu justru baik ya menurut saya baik dalam artian pengumpulan datanya menjadi bagus. Akhirnya dan kita dikajinya tiap bulan atau sampai 3 bulan sekali itu berjalan Dr. Hood. Jadi begitu. ya. Iya.
Iya, jadi memang data kematian itu bukan hanya input datanya kapan, tapi timelinenya itu juga penting menurut saya. Karena 1 kali 24 jam sudah harus terlaporkan, 3 kali 24 jam itu sudah harus berbentuk rekaman dan forum dari RMM-nya dan sebagainya ini jadi penting karena memang updating data untuk kematian itu memang menjadi salah satu hal yang menjadi fokus dari WHO begitu ya. Kalau datanya nggak diupdate terus dan kematian itu tidak terlaporkan segera, mungkin efek dari bagaimana kita melakukan rekomendasinya, kemudian bagaimana kita melakukan RTA dan sebagainya, tindak lanjutnya ini akan tidak itu datanya, tapi memang timelinenya ini dibuat ketat begitu ya. Sampai 3 bulan ya Pak Didin ya. Ya, 3 bulan tiga kok nggak bulan itu terlalu sebenarnya lama di itu ya. kabupaten kota, Ini Dokter Hud. Kalau saya baca di pedoman kabupaten kota sebenarnya ya. 14 hari. Ya, 14 hari itu 14 kalau hari tiga itu bulan atau masih idealnya. Tapi 14. memang masih belum anu ya. Yang penting itu sekarang pada tahap identifikasi, notifikasi dan pelaporan dulu. Itu yang kayaknya dikejar gitu ya. Bener Dokter Ya, Rizky tadi. Boleh nambahi Dokter Hud nggih? monggo silakan. Jadi ada saya coba keliling di beberapa kabupaten kota, bagaimana keberhasilan rumah sakit maupun kabupaten kota itu memang tergantung dari motor penggeraknya. Yang saya lihat begitu. Kabupaten kota yang bagus itu biasanya mereka paham apa itu MPSR, kemudian mereka tahu bagaimana menggerakkan rumah sakit, dan kemudian di rumah sakit ada championnya. Ada champion yang bisa menggerakkan. Nah, contoh Sutomo itu ada tukang oprak-opraknya ya, Dokter Rizky ya, kalau nggak salah ya. Ada, Dok. Ada. Sekretariatnya sangat getol gitu. Kalau ada ini langsung buat jadwal, semua harus Ya, datang, semua ini ini kayak gitu. Nah, harus seperti harus itu ada yang seperti mendorong itu ya. Nah, mendorong semua untuk ini ya. Kami di Rumah Sakit UNER juga demikian. Kami melatih bidan yang sebagai koordinatornya. Jadi teman-teman SPOG tidak perlu kecil hati, nanti saya ngerjakan sendiri, tidak. Gimana kita membuat tim yang kemudian bisa mensukseskan itu gitu. Dan open mind ya Dokter Hud ya, memang ya, harus open diperlukan itu mind sih budaya budaya mutu, budaya ya, sehingga tidak sistem tidak perbaikan merasa sistem. kecil hati loh, kok sekarang kematiannya kok tinggi gitu. Ya, Jangan terkecil hati, itu menjadikan kita belajar bagaimana untuk memperbaiki. Dan ada lagi kata kuncinya Dokter Hood, ketika melakukan kajian itu harus fun ya. Jadi nggak boleh ya. tegang, santai aja Bukan gitu. pengadilan begitu ya. Bukan pengadilan. Kemudian jangan fokus pada dua hal. Yang saya lihat ada beberapa kali Dokter Hood, banyak teman-teman hanya fokus di klinisnya, tapi Ya, faktor non klinisnya tidak disentuh. Padahal banyak penyebab-penyebab itu faktor non klinis, misalkan faktor setuju. manajerial, itu yang harus Hmm. digali. Yang kedua, kan dua hal tadi ya. Banyak teman-teman itu juga yang fokus pada perujuknya. Ini kasusnya Ya, terlambat gitu. Nah, nah, oleh sebab itu mengapa di pedoman MPSR itu eh, kajian di rumah sakit tidak boleh memanggil puskesmas karena supaya fokus pada perbaikan rumah sakit. Masalah nanti ada masalah rujukannya, biar kajian dinas kesehatan yang ya, melakukan. Itu sih iya, menarik pesannya, ini. Jadi, menurut ya. kita memulainya dari fasilitas kita begitu kira-kira ya. Ya, ya. Ada fasilitas kita tadi ada istilah jangan sampai tajam ke bawah tapi tumpul ke atas begitu. Itu gambaran dari teman-teman dari Semarang ini cukup cukup anu juga menggambarkan bagaimana kadang-kadang kita tidak merasa salah di fasilitas kita, ya. Kemudian Ya, lebih ke ya. merujuknya dan sebagainya ini yang mungkin harus dihilangkan karena memang apapun kondisi pasien, ya, datang ke tempat fasilitas kita, kesehatan kita itu menjadi kewajiban kita untuk menyelamatkannya. Ya. Dan ini menjadi hal yang menarik kalau kita bisa nantinya dihubungkan dengan NIRMIS, dihubungkan dengan bagaimana kita melakukan kualitas layanan yang lebih baik di tempat kita dan sebagainya. Ini menjadi menarik juga. Jadi memang budaya mutu ini menjadi apa ya? Menjadi konsekuensi kalau kita ingin melakukan audit yang tadi fun ya, tidak menggurui justified, bukan untuk menjustifikasi semata-mata ke person, kita perdagangan sistem dan sebagainya. Ini menjadi hal yang menarik. Mungkin ada belum ada pertanyaan lagi ya, Dokter Arif ya dari
teman-teman belum ada ya. Nggih. Mungkin Ini dari Berapa dokter yang tapi ini sekarang? dari dokter Haria ini ada usulan yang menarik sebenarnya ya mungkin monggo nomor dokter 4 itu. Iya. ya bisa Jadi dijawab dok. beliau ini dok menginginkan ada pembahasan kasus. Nah, ini mungkin nanti bisa dok dok dari kita nanti akan membahas mungkin untuk tas-tas berikutnya. Nanti tas berikutnya kalau salah kasus Nirmis, nah nanti gantian dok bergantian. Nanti kita Oke, updating gitu dok. Jadi mungkin yang datang ke tempat kita ya kami ya kan Stomo atau Rumah Sakit Uner itu bisa dipakai buat bahan pembelajaran dok. Nah ini mungkin yang dari penelusuran Adian dari bukan hanya sisi klinisnya aja dan non klinisnya kita coba ini ya dok ya kita lihat lagi. Mungkin itu yang saya coba jawab dari pertanyaan dokter Haria ini ya. Jadi menarik ya beliau dok. ini baik pengamatannya barbas baik sekali. Ya, Eh, Ya saya tambahin Dokter Rizky, non sewu Iya dok. Dokter Hud. Jadi betul sekali. Harusnya kita misalkan ada forum latihan gitu melakukan MPSR, kemudian kasusnya yang real ya. Mungkin saya ya contohkan kasus audit yang pernah saya lakukan itu awalnya itu pasien KU-nya baik, datang hanya dengan perdarahan yang tidak terlalu banyak, perdarahan postpartum begitu. Masuk di menir atau pojok ponek, KU-nya semua baik gitu. Nah, tiba-tiba 2 jam shock gitu. Dan akhirnya ke ruang res dan meninggal. Kalau kita fokus pada klinis, maka kita ya bagus. Misalkan cairannya bagaimana, bagaimana. Ternyata fokusnya bukan pada situ, tapi akhirnya kita membuat pola kebijakan pasiennya ya dok bahwa ya. semua Hmm. pasien dengan perdarahan itu harus masuk res. Ya Nah, ternyata alhamdulillah setelah ada seperti itu, pasien-pasien dengan perdarahan masuk res, ya masuk res 30 menit nggak ada masalah. ya dipastikan Nah, dulu nah, ya dok ya. jadi dipastikan dulu. Jadi kita tidak menggampangkan seperti itu. Jadi ternyata dari MPSR kita bisa membuat ide perubahan ya Dokter Ruth ya kalau di Ya QI ya. quality improvement ya KI ya. Kemudian kita Bundle of evaluasi, care-nya kita pakai dan ya sebagainya ya. gitu. Ternyata itu berhasil gitu. Iya, menarik Kira-kira kalau kita begitu hubungkan, Dokter Ruth. ya, kalau kita hubungkan AMPSR dengan budaya mutu ya dok ya, jadi quality improvement. Karena memang hasil akhirnya tentu saja bukan hanya kita puas dengan oh penyebab kematiannya apa, tapi bagaimana next selanjutnya untuk mengantisipasi pasien-pasien yang datang seperti ini. Dan itu kita bicaranya nanti masalah quality improvement tentu saja. Dan quality improvement banyak hal yang bisa kita sampaikan mengenai bundle of care, pengalaman-pengalaman di tempat lain untuk kasus yang sama, kita coba ide perubahannya, kemudian kalau bisa menjadi ide perubahan yang established dengan data-data yang baik, ini dibuat SOP di fasilitas kesehatannya, ini menjadi hal menarik. Mungkin pengalaman di UNER, pengalaman di Sutomo mengenai KI ini menjadi hal yang menarik nantinya, bagaimana kita memaknai suatu data kematian. Ya, itu saja tadi kita harus open mind. Setiap kematian itu ada proses pembelajarannya, ya. Ada learning session-nya, ada proses pembelajarannya. Dan kalau kita bisa memaknai itu sebagai bagian dari perbaikan kualitas layanan, itu menjadi hal yang sangat luar biasa menurut saya. Karena kematian yang tinggi itu berarti memang ada beberapa hal yang harus kita maknai sebagai perbaikan sistem. Dan ini harusnya mestinya kita coba untuk membuat ide-ide perubahan yang lebih baik di kemudian hari. Jadi tadi sinyalemen kalau harus kita tajam ke bawah tapi ke atasnya kita sudah berpuas dengan kualitas layanan kita, itu saja menjadi hal yang di kemudian hari harus kita perbaiki. Ada yang lainnya mungkin dari panitia ada pertanyaan lain dok? Belum ada ya rasanya. Ini Jadi kedepannya memang eh, kalau gini nggak salah, Dokter Ruth, ya, ini menjadi menarik kalau ada kebijakan yang memaksa Dokter Ruth. ya, Nanti tapi cepat atau lambat tuh akan terpaksa gitu. Bagi rumah sakit yang misalkan saya nggak pernah ada kematian, tapi ternyata di MPDN itu harus lapor tiap tanggal zero, 4, zero ya toh, kematian itu harus dilaporkan. zero dilaporkan, Kewajiban. sama Nah, tingkat kelahirannya berapa per iya, kelahiran berapa? hidup, betul Yang, kan ya? ya, Nah, itu harus lapor dan ini masih tadi sebut temuannya hanya 700, 300 ya. Dokter yang nah, rumah sakit yang melaporkan zero kematian itu masih sangat rendah menurut saya dari jadi kalau 3.000 nanti ada rumah kebijakan sakit. memaksa, ya Nah, kita monggo kalau mau nanti mengundang lagi untuk kita sharing lagi. iya. Jadi kewajiban melapor dan input data ini
mungkin di WHO pun juga demikian ya dok ya. Masih Ya. Kita terus berpacu dengan bagaimana tantangan kita menginput data yang disejajarkan ya dengan yang diselaraskan dengan mungkin yang sistemnya kohort ya, bukan hanya retrospektif tapi memang harus yang kohort ke depan ya, dari data maternal registrasi, data rekam medisnya. Kemudian nanti akan muncul di situ sebenarnya kalau kita bisa memperbaiki data kita mulai dari awal kehamilan ya, bukan hanya melaporkan kematiannya kemudian diruntuk ke belakang ke depan gitu ya. Jadi memang harus harus terus kita harus nantinya harapannya memang bukan hanya MPDN tapi memang e-cohort ini harus kita eh, kuatkan juga untuk maternal registrasinya. Saya kira itu ya dok ya. Ada ada pengalaman dari tempat lain dok, mungkin pengalaman dari negara lain begitu, dokter, mungkin punya pengalaman yang menarik bagaimana memulai datanya. Kalau saya melihat kemarin ada diskusi pada saat PIT ya, mengenai pelaporan ini di Belanda kemudian ya. Di Belanda itu yang melaporkan itu tingkatnya bukan lagi rumah sakit yang melaporkan, tapi masyarakat bisa melaporkan Hmm. kematian yang ada di sekitarnya ya. Jadi ada masyarakat itu bisa melaporkan dan ini harus segera diverifikasi oleh oleh dinas kesehatan setempatnya ya, ada kematian ibunya. Jadi memang nantinya akan sangat reliable ya kematian itu ya, memang benar-benar realistis ya dan sesuai dengan kematian ibu. Ini yang masih kita menjadi challenging kita. Kita tidak memakai data MPDN ini sebagai data real kematian ibunya ya, tapi masih memakai sistem survei, sensus, long form dan sebagainya untuk apa merevitalisasi ya. Jadi memang benar-benar data itu real di lapangan dengan sistem survei. Dan nantinya memang ke depannya kita harapkan tools dari MPDN ini menjadi benar-benar reliable gitu loh. Input datanya ini memang sesuai dengan kesenjangannya antara yang dilaporkan dengan tidak itu semakin menyempit gitu ya. Mungkin betul-betul perlu regulasi yang lebih ketat. Ini yang menarik juga ternyata Desember 2024 kemarin Kementerian Kesehatan juga sudah mengeluarkan regulasi mengenai tundanya ya, bisa ditundanya BOK pusat untuk kesehatan untuk pemerintah daerah kabupaten yang tidak segera melaporkan kematian ibunya. Ini rasanya sudah cukup cukup berat ya sebenarnya kalau BOK-nya itu ditunda ya, tunda salur itu namanya di bab keberapa? Bab ketiga ada namanya tunda salur untuk BOK-nya kalau eh, program nasionalnya salah satunya kematian ibu itu tidak dilaporkan datanya. Jadi open mind-nya ini memang harus kita bangun. Ada yang lain lagi mungkin, Dokter Kiki ada pengalaman di Sutomo, bagaimana Nggih, kita nggih. Iya, Dok. Saya Jadi, ada beberapa hal dok ya, ada beberapa hal nggih. yang di rumah sakit antara ya, rumah sakit tipe B, tipe C di daerah itu merujuk ke dokter Sutomo. Kadang-kadang itu kita nggak tahu ini pasiennya meninggal atau tidak. Ini sulitnya di sana kadang-kadang. Kemudian kita harus membuat RMM yang si perantara itu ya. Ini pasiennya Nggih. memang benar-benar bagaimana. Ini memang pola komunikasinya kadang-kadang terputus di situ dok. Jadi ada kematian ibu yang kita rujuk, tapi belum ada rujuk balik ya. Ini pasiennya diapakan, kondisinya ternyata hari ketujuh meninggal, begitu kan agak sulit Oh, untuk memantaunya, begitu kira-kira. Ini nggih, nggih, pola Dok. komunikasinya dengan rumah sakit di daerah bagaimana dok Iya. untuk RMP-nya Nggih. Iya antaranya? dok, terima kasih dok. Mungkin itu yang menjadi masukan kita ya dok. Karena memang rumah sakit Sutomo pun kan sudah dipegang oleh yang manajemen ya dok, istilahnya oleh komite mutu. Jadi bersurat feedbacknya itu juga kita ini dok perlu waktu. Tapi kalau memang itu data kita diperlukan dok, nanti kami komunikasikan dok. Jadi artinya bahwa betul sekali saya setuju dokter Ruth bahwa memang dari rumah sakit perantara ini juga harus tahu ya dok kondisi pasien yang dirujuk ya dok. Ya, Istilahnya juga untuk nanti juga untuk perbaikan juga ya dok ya untuk kajian, untuk iya, audit itu juga perlu ya dok ya. Iya dok, nanti kami coba. Karena iya, memang ini saat ini menarik sekali dokter dok Stomo ini RMP dok ini kan. ketat Iya, juga. RMP ya rumah sakit tipe B, C di daerah ini kan kalau merujuk kadang-kadang eh, ya tahu mungkin hari pertama keduanya masih dalam pantauan begitu ya. Tapi meninggalnya ternyata hari ke-10 begitu ya.
Nah, ini kan sulit Siap, ini. Ini kan siap, agak siap. sulit juga kita mempunyai apa ya, terus berkontak dengan teman-teman di rumah sakit pusat rujukan gitu ya. Ini ke depan mungkin pola komunikasinya juga harus kita perbaiki dengan data yang kita bisa akses begitu ya, untuk ya sistemnya mestinya e-cohort ya, untuk bisa lihat sama-sama perbaikan kondisi pasien dan sebagainya ke depannya, sehingga rumah sakit yang perantara rujukannya ini mempunyai data juga, menyiapkan datanya untuk merujuk. Gitu. Saya kira diskusi menarik ini, Dok. Ini sudah pas waktunya. Belum ada pertanyaannya. Rasanya memang hal-hal teknis ya mengenai MPDN, AMPSR ini mungkin masih relatif baru begitu ya. Jadi teman-teman ya mungkin nanti di pendidikan SPOG, pendidikan konsultan dan sebagainya ini menjadi salah satu kompetensi juga, Dok, menurut saya ya. Iya, Yang penting juga teman-teman SPOG yang lulus ini juga mempunyai kemampuan untuk memfasilitasi AMPSR di rumah sakitnya dan sebagainya. Tanpa itu rasanya memang kita nggak mempunyai basic ya, mempunyai basic kemampuan untuk melakukan melihat data ya, merumuskan data, mereview data dan sebagainya. Kedepannya saya kira itu, ya. Kemudian kita membangun tim di rumah sakitnya, bagaimana kita membangun tim AMPSR di rumah sakit, ya. Kemudian kita bisa mensosialisasikan advokasi ke pimpinan rumah sakit menjadi hal penting juga. Ya, kemampuan itu memang harus kita asah mulai saat pendidikan dan teman-teman mendapatkan updating mengenai bagaimana kita melakukan audit yang berkualitas di fasilitas kesehatan kita. Saya kira itu masih banyak tantangan ke depan. Terima kasih Dokter Didin, Dokter Kiki untuk masukan-masukannya ya. Ini memang pertanyaan kadang-kadang di Optinsus itu sedikit ya, Dok ya. Karena memang lebih ke experience ya, bagaimana pengalaman dan sebagainya, dan ini rasanya memang perlu pendalaman-pendalaman khusus ya yang lebih teknis begitu kira-kira ya. Saya kira demikian. Saya tutup, ini menjadi challenging kita bagaimana ke depan MPDN ini menjadi tools ya, menjadi alat instrumen kita bisa melakukan audit maternal perinatal surveillance and response yang sudah menjadi standar global begitu ya, WHO, UNICEF dan sebagainya. Ini menjadi standar global bagaimana kita melakukan AMPSR, surveillance and response terhadap kematian-kematian yang terjadi di negara kita, di rumah sakit kita. Oke. Saya kira itu kedepannya semoga lebih baik lagi data kita, ya, dan kita mempunyai komitmen, teman-teman SPOG punya komitmen untuk open mind, ya, mampu memberikan data yang baik dan bisa memfasilitasi dilakukan auditnya di fasilitas kesehatan. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian joinnya di tas kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita ke depan melakukan perbaikan layanan di fasilitas kita kesehatan kita masing-masing. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, pada MC ya, Dr. MC Pandu. ya. MC ya. Saya sebagai moderator Ya. melakukan terima kasih. Bila taufiq Oke. wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Waalaikumsalam Makasih Dokter Hud, warahmatullahi makasih Terima Dokter kasih, wabarakatuh. Kiki, Dr. Kiki. makasih Dokter Hari, Dokter Dokter Didi. Pandu. Baik, terima kasih Dr. Hud, Dr. Adrian, dan Dr. Rizky. Topik menarik sekali tentang MPDN. Mungkin tadi sudah sebagian besar mengisi polling bahwa sudah mengisi MPDN, dan sebagian besar juga 80% sudah melakukan MPSR di rumah sakitnya. Dan nanti ke depannya MPDN dan MPSR ini menjadi suatu keniscayaan karena memang adanya kebutuhan akan data yang baik, nomor satu. Yang kedua juga tadi ada sedikit paksaan juga dari pemerintah mengenai tunda salur BOK dan akreditasi. Sehingga mau nggak mau kita SPOG juga harus lebih terlibat lebih banyak, dan nanti di pre-service di pendidikan PPDS SP1 SP2 juga akan lebih banyak kita sampaikan topik-topik mengenai MPDN dan MPSR ini. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber dan moderator dan seluruh peserta tas. Tentunya sampai bertemu kembali pada tas edisi berikutnya, dan jangan lupa ini edisi tas yang ke-196. Insya Allah pada edisi tas yang ke-200 nanti ada edisi khusus anniversary yang ke-200. Insya Allah acaranya akan offline dan kita akan menampilkan topik dari 5 divisi insya Allah pada bulan puasa, sekaligus kita bertemu dan buka puasa bareng. Nanti akan ada pengumuman berikutnya dari Dr. Ari. Baik, saya sebagai host undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, atur nuwun semua.